Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Inya, saya merupakan mahasiswa program studi komunikasi digital dan media angkatan 58. Nah, sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai refleksi praktik penggunaan drone. Sebelumnya, apa itu drone? Drone adalah pesawat terbang tanpa awak yang dalam bahasa Inggris benda ini juga disebut dengan unmanned aerial vehicles atau salah satu kecanggihan dari drone yang dapat dikendalikan dengan jarak jauh melalui remote control. Dilengkapi dengan fitur kamera, drone dapat menangkap gambar maupun video dari atas. Banyak orang yang menggunakannya ini dan menjadikannya sebagai hobi karena terlihat asik menerbangkannya. Sebelumnya dikutip dari Center of Telecommunication and Information Engineering dari Monash University menyebutkan bahwa drone ini pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 oleh seorang insinyur asal Israel yang tinggal di Amerika yang bernama Abraham Karim. Pesawat ini juga berperan penting dalam bidang militer karena alat ini digunakan untuk mengawasi pergerakan musuh hingga menjadi mata-mata. Alat ini juga memiliki resolusi kamera yang tinggi sehingga digunakan dalam bidang fotografi maupun videografi. Dan juga bisa digunakan saat ada bencana alam. Karena bencana bencana alam ini dapat menyebabkan akses bantuan ke lokasi menjadi terputus. Pesawat tanpa awak ini dapat menjadi salah satu solusi agar mendeteksi ke area bencana alam. Dengan sensor inframerah dan juga kecanggihan lainnya, drone dapat mendeteksi manusia dan membantu tim penyelamat untuk mencari korban. Dan selanjutnya ada pun cara penggunaan drone. Yang pertama, yaitu setelah memiliki drone tentunya untuk bisa menerbangkannya kita harus mempersiapkan perangkat drone terlebih dahulu. Bisa juga membaca buku panduan yang ada lalu diikuti instruksi yang ada. Persiapan ini bertujuan agar kita mengetahui kondisi perangkat drone yang dimiliki seperti memastikan keadaan baterai serta remote controlnya sudah penuh dan baling-baling drone itu dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam menerbangkan drone itu sendiri. Aturannya itu sesuai dengan aturan internasional yang berlaku juga di Indonesia seperti di beberapa daerah yang menjadi area terlarang untuk menerbangkan drone itu sendiri. Mulai dari area pribadi, area publik yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa menerbangkan drone. Selanjutnya, pemilihan tempat. Tempat yang luas merupakan hal penting yang harus diperhatikan saat menerbangkan drone. Nah, tempat yang luas ini tidak dikelilingi oleh beberapa benda tinggi yang ada di sekitarnya, seperti gedung maupun pohon. Karena hal tersebut agar drone yang diterbangkan tidak beresiko menabrak benda-benda seperti gedung maupun pohon tersebut. Selain itu, cuaca, kecepatan angin, serta debu juga menjadi bahan pertimbangan karena akan mempengaruhi kestabilan drone saat terbang. Apalagi debu dapat membuat drone ini menjadi kotor hingga ke bagian dalam dan membuatnya itu menjadi rusak. Selanjutnya ada menghidupkan drone terlebih dahulu. Nah, menghidupkan drone terlebih dahulu mengoperasikan remote controlnya. Di beberapa model drone, remote controlnya itu kan bisa diakses melalui smartphone dan juga menampilkan layar kamera drone. Lalu kita bisa menghidupkan drone itu untuk memulai dan juga mematikan dengan cara sebaliknya. Selanjutnya ada fitur return to home. Saat mengkalibrasi drone meliputi arah mata angin atau mengunci lokasi GPS dari penerbangan awal, fitur return to home ini dilakukan agar drone ini bisa lebih stabil. Lalu ketika baterai akan habis atau hilang sinyal, maka drone tersebut akan pulang secara otomatis ke lokasi GPS yang ditentukan pada tahap kalibrasi di awal. Nah, pada dasarnya dalam menerbangkan drone ini dibutuhkan perasaan dan juga kehati-hatian secara sistem yang dikendalikan drone ini sangat sensitif. Sedikit saja digerakkan, drone akan memberikan respon. Kesulitan dalam mengendalikan drone ini biasanya terjadi karena merasa panik dan juga kita terlalu agresif dalam menggunakannya. Drone sendiri memiliki dua bagian joystick remote controlnya, yaitu pada bagian kiri ada gerak atas menaikkan drone, ada gerak bawah menurunkan drone, ada gerak kiri memutar drone ke arah kiri, gerak kanan memutar drone ke arah kanan. Sedangkan bagian kanannya
Gerak atas memajukan drone, gerak bawah memundurkan drone, gerak kiri membelokkan laju ke arah kiri, gerak kanan membelokkan laju drone ke arah kanan. Mengingat beberapa jenis drone memiliki fitur yang beragam, kita juga harus bisa memanfaatkannya secara maksimal. Misalnya, fitur untuk pengambilan foto ataupun video, dengan cara stabil dengan angle yang menarik. Fitur ini dikendalikan langsung dari remote control yang digunakan. Selain itu ada juga fitur optical zoom yang untuk pengambilan gambar jarak jauh sehingga membuat drone ini tidak perlu mendekati objek yang diinginkan. Lalu ada pengaturan ISO, shutter speed, pengaturan orientasi kamera menjadi landscape ataupun potret dan masih banyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.